Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu kembali dengan Bu Isti. Kali ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 1, muatan IPA. Nah, materi yang kita pelajari adalah tentang organ gerak. Sudah siap semua ya? Yuk kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingatkah kalian bahwa makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri? Salah satunya adalah bergerak. Manusia dan hewan selalu bergerak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa itu gerak? Gerak adalah berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian maupun seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak jika mendapat rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Berbicara tentang alat gerak, sekarang kita akan melihat alat gerak pada makhluk hidup itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, alat gerak aktif. Yang kedua adalah alat gerak pasif. Nah, apa itu alat gerak aktif? Alat gerak aktif yaitu otot. Ini contohnya ya. Sedangkan alat gerak pasif adalah tulang. Nah, gambar yang Bu Isti tunjukkan ini adalah gambar otot manusia. Otot manusia disebut sebagai alat gerak aktif karena dia memiliki senyawa kimia yang membuatnya bisa bergerak. Ketika dia menempel pada tulang, tulang itu pun juga akan ikut bergerak. Nah, sedangkan ini gambar kerangka manusia, ini tulang ya. Apakah tulang itu bisa bergerak sendiri? Tentunya tidak. Karena tidak bisa bergerak sendiri itulah tulang disebut sebagai alat gerak pasif. Tanpa adanya alat gerak aktif yaitu otot yang mempengaruhi tulang, tulang manusia tidak bisa bergerak atau hanya diam. Ketika otot bekerja sama dengan tulang, otot menempel pada tulang, kemudian dia bergerak, jadilah sebuah gerakan. Semua organ dari tubuh kita itu tidak bisa bekerja sendiri-sendiri tetapi saling membutuhkan, sama dengan manusia ya, kita saling membutuhkan satu sama lain. Begitu juga dengan sistem organ kita. Nah, ini contohnya Bu Isti memberi contoh otot pada lengan, bicep tricep ya ini. Perhatikan. Otot sebagai alat gerak aktif karena dapat bergerak ini ditunjukkan dengan yang warna merah. Kemudian tulang sebagai alat gerak pasif karena tanpa gerakan dari otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Ini ditunjukkan dengan gambar tulang. Jadi itu ototnya menempel pada tulang ya. Ketika otot yang menempel pada tulang itu bergerak, akhirnya tulang juga ikut bergerak. Kalian perhatikan yang ditunjuk dengan tanda panah hitam itu disebut tulang belakang. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu vertebrata. Kemudian ada juga yang kedua adalah avertebrata. Vertebrata itu artinya hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan avertebrata artinya hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jadi di situ ada huruf A itu artinya tidak ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Hewan vertebrata itu dibagi lagi menjadi 5 kelompok ya, kelompok besar. Yaitu aves atau kelompok burung, kemudian ada juga pisces, kelompok ikan, kemudian ada amfibi, binatang yang hidup pada dua tempat ya, di darat dan air. Kemudian ada juga reptil, binatang melata, dan kelompok terakhir yaitu mamalia atau binatang menyusui. Ini adalah 5 kelompok besar yang termasuk ke dalam vertebrata. Nah, sedangkan avertebrata, binatang yang tidak bertulang belakang, ini contohnya yaitu kelompok moluska atau binatang bertubuh lunak. Ini ya. Moluska itu yang termasuk ke dalam moluska itu kerang-kerangan, cumi-cumi, kemudian ada gurita, itu contoh moluska. Moluska ini sendiri terbagi jadi dua, yaitu binatang yang bercangkang dan tidak bercangkang.
Kemudian ada juga kelompok avertebrata serangga atau disebut insekta. Contoh serangga ini seperti kupu-kupu, lebah, semut, nyamuk, capung, ngengat, dan lain-lain ya. Banyak sekali serangga di dunia. Selain dari binatang bertubuh lunak dan juga insekta, ada juga binatang bersel satu. Contohnya amuba. Kemudian ada juga hewan berpori atau porifera. Ini di perairan ya hidupnya. Ada juga cacing. Nah, mereka ini semua adalah binatang yang tidak punya tulang belakang. Sekarang kita akan membahas alat gerak masing-masing kelompok. Yang pertama pada ikan atau kelompok Pisces. Alat gerak ikan adalah sirip. Selain itu, ikan juga memiliki gurat sisi untuk mengetahui tekanan air. Sirip pada ikan itu ada banyak ya, ada sirip punggung, sirip ekor, sirip perut, itu kalian bisa lihat di gambarnya. Kemudian kelompok amfibi. Nah, kelompok amfibi ini alat geraknya adalah kaki. Ini contohnya adalah katak ya. Katak memiliki kaki belakang yang lebih panjang daripada kaki depan. Kaki belakang yang lebih panjang tadi berfungsi sebagai organ untuk melompat ya. Dia bisa melompat karena kaki belakangnya kuat, tungkai belakangnya kuat, dan juga bisa untuk berenang. Nah, selanjutnya kelompok reptilia. Beberapa jenis hewan reptilia itu bergerak dengan cara melata. Ini contohnya ular ya. Hewan melata menggunakan kemampuan otot perutnya untuk berpindah tempat. Selain ular, ada juga contoh reptil lain seperti cicak, buaya, kura-kura, komodo. Itu mereka bergerak dengan cara merayap maupun merangkak. Nah, sekarang kita menuju ke kelompok Aves. Alat gerak kelompok Aves atau burung adalah sayap dan kaki. Beberapa jenis burung menggunakan sayap untuk terbang. Struktur tulang sayap mereka memiliki rongga sehingga lebih ringan dan memudahkan mereka untuk terbang. Masih di kelompok Aves, ada juga burung yang tidak terbang. Di sini contohnya adalah pinguin. Pinguin itu tidak bisa terbang ya, dia berenang, mencari ikan di laut. Kemudian ada juga burung yang memiliki kaki untuk berjalan atau hingga pada dahan maupun mencengkeram mangsanya. Jadi ayam itu juga termasuk golongan apes ya. Nah, sekarang kita masuk ke mamalia. Mamalia atau binatang menyusui biasanya ditandai dengan memiliki daun telinga. Jadi kelihatan telinganya, ada daun telinganya ya. Nah, ini perhatikan, alat gerak mamalia itu berupa sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang. Tungkai atau alat gerak mamalia ini bisa berupa 4 kaki. Contohnya pada binatang sapi, kuda, kucing, anjing, kemudian gajah, harimau, dan lain-lain ya. Masih banyak lagi kelompok mamalia. Nah, ini juga merupakan kelompok mamalia. Beberapa jenis mamalia itu memiliki sepasang tungkai depan sebagai tangan dan tungkai belakangnya sebagai kaki. Contohnya monyet dan kera. Yang atas itu monyet, yang bawah itu kera ya. Nah, ini adalah binatang yang termasuk kelompok mamalia juga. Ada mamalia yang tungkai depannya termodifikasi menjadi sayap sehingga dapat terbang. Contohnya adalah binatang kelelawar. Kelelawar ini disebut juga binatang nokturnal karena dia hanya keluar pada malam hari. Siang hari dia tidur. Tidurnya dengan cara menggantung di balik ya, kaki di atas, kepalanya di bawah. Dia merupakan mamalia yang hidup di air. Ini contohnya binatang paus ya. Alat gerak mamalia air adalah sirip dan ekor. Nah, untuk lebih memudahkan kalian supaya lebih paham, Ibu buat sebuah tabel. Di sini adalah perbandingan vertebrata dengan avertebrata. Ciri-ciri vertebrata, dia memiliki tulang belakang, sedangkan avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Kemudian, bagian-bagian tubuh binatang vertebrata itu umum, seperti ada kepala, leher, dan badannya.
Sedangkan untuk avertebrata, bagian tubuhnya biasanya lebih sederhana. Contohnya amuba, dia tidak dibagi lagi jadi kepala, leher, badan ya. Terus untuk contoh binatangnya, untuk vertebrata itu ada ikan, ada golongan amfibi, ada golongan apes atau burung, ada juga golongan reptilia dan mamalia. Untuk avertebrata, contohnya adalah moluska, binatang bertubuh lunak, ada serangga, cacing, ada binatang berpori atau porifera. Nah, dari sini penjelasan Ibu harap semua bisa memahami penjelasan yang sudah Ibu berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.